Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bi syara'i'id din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, NKRI adalah warisan nenek moyang serta anugerah Allah yang sangat berharga, karena ada proses yang sangat panjang dalam meraihnya. Bukan hanya kucuran darah dan air mata, namun nyawa menjadi taruhannya. Nah, bukan sesuatu yang berlebihan jikalau kita mensyukuri atas nikmat kemerdekaan dengan mempertahankan serta menjaga keutuhan NKRI. Sebab apa hadirin? Sebab kehadiran NKRI tidak semudah mengedipkan mata, butuh 3,5 abad lamanya untuk berdiri tegak dan tidak menjadi bulan-bulanan kaum penjajah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama generasi muda, untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan terus berkarya dan menebar kebaikan yang tentunya mengedepankan akhlak mulia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berharga ini, perkenankanlah kami memaparkan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Mempertahankan NKRI melalui dakwah politik dan dakwah budaya berbasis akhlak mulia. Sebagai rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah permusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini berpesan kepada kita agar tidak bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka. Ayat ini juga melarang kita untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan perpecahan. Hadirin rahimakumullah, Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 melansir data bahwa Indonesia memiliki 300 suku bangsa dengan 718 bahasa daerah yang tinggal di sekitar 17.000 pulau. Bila kita tengok karakter masyarakat kita yang multikultural, maka potensi berbeda pendapat, adat istiadat, bahkan berbeda agama terkadang menimbulkan perpecahan yang menyebabkan lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini menjadi fenomena yang tak asing lagi dalam kehidupan masyarakat kita.
Miris hadirin, persoalan bangsa seakan tak ada habisnya. Ketika negara tercinta masih berduka dalam menghadapi wabah COVID-19, tersiar dan viral beberapa permasalahan yang mengakibatkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik permasalahan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di antaranya, pertama, korupsi, kolusi, nepotisme. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko, mengatakan korupsi di Indonesia terjadi di pusaran partai politik. 75% kasus KKN dilakukan oleh pejabat negara serta oknum aktivis partai politik. Kedua, penyebaran kebudayaan asing. Ancaman ini cukup nyata karena faktanya kebudayaan asing banyak yang bertentangan dengan budaya Indonesia, yaitu menjunjung tinggi sopan santun. Hadirin rahimakumullah, berbagai permasalahan yang muncul jika tidak disikapi dengan bijak pasti akan mengancam keutuhan NKRI dan tentu menjadi tantangan yang besar bagi semua elemen bangsa untuk terus berupaya agar permasalahan tersebut tidak mengancam kestabilan keutuhan NKRI. Lalu, bagaimana agama menyikapi hal ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 sebagai berikut. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum ilaihim la'allahum yahzarun. Sadaqallahul azim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menjelaskan bahwa memperdalam ilmu pengetahuan adalah sebuah kewajiban bagi semua umat manusia. Kewajiban ini sama dengan anjuran untuk berjihad.
Karena sejatinya negara tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan senjata saja, namun juga membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan pena ataupun berdakwah dengan ilmu serta keahlian yang dimiliki. Nah hadirin, ayat tadi merupakan penyemangat kepada kita untuk terus berkarya demi kemaslahatan bangsa, bahwa mempertahankan sebuah negara tidak harus dengan memanggul senjata saja, melainkan bisa dengan cara lainnya, misalnya dengan berdakwah melalui politik yang sehat dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa kita berbasis akhlakul karimah. ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar keutuhan NKRI bisa tetap terjaga. Di antaranya, pertama, dakwah politik. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer pada jilid 2 halaman 913 menulis tentang pemikiran Imam Ghazali bahwa Hujjatul Islam ini pernah mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama serta mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. agama adalah dasar perjuangan Dan kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Untuk itu, menciptakan politik sehat dan membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan rakyat mutlak dibutuhkan. Mari bangun rasa saling menghormati, bukan saling mencaci. Ayo saling menghargai, jangan saling membantai. Baginda Rasul adalah top model yang sungguh mengagumkan. Beliau mampu menyatukan masyarakat Madinah dalam keberagaman. Masyarakat Madani yang dikembangkan baginda Nabi memiliki komitmen tinggi terhadap pluralitas dan kemandirian. Kita tidak mungkin menghindarkan diri dari realita perbedaan status kelompok, kelas sosial, etnisitas, ras ataupun agama. Namun kita harus mampu menjadi masyarakat utuh dalam NKRI. Kedua, dakwah budaya berbasis akhlakul karimah. Sejarah Wali Songo patut menjadi referensi berdakwah dalam menjaga keutuhan bangsa. Sunan Kalijaga misalnya berdakwah dengan pendekatan budaya. Kolaborasi yang beliau suguhkan menjadi kenyamanan serta ketentraman masyarakat saat itu. Sehingga muncul rasa persaudaraan, saling menghargai, serta toleransi tinggi terhadap perbedaan. Ketika masyarakat Makkah berseteru berebut meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, baginda Nabi mengatasi dengan sejuk dan damai. Akhlakul karimah dikedepankan, tidak hanya mengajak kebaikan di atas mimbar, Melainkan akhlak kelembutan dalam setiap aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah, sungguh kami sangat terkesan dengan baginda Nabi dalam menjaga persatuan dan kesatuan negaranya di tengah-tengah keberagaman. Nah hadirin, tak elok rasanya jika pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak sampaikan salam rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita bersolawat bersama. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Hadirin rahimakumullah. Dari uraian ini dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, pertama, menjaga keutuhan NKRI mutlak harus dilakukan oleh semua elemen bangsa. Kedua, melalui berpolitik yang sehat serta kolaborasi dengan budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan norma adalah hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI. bunga mawar memang berduri, Duri mawar tidak berpola. Dengan semangat NKRI, Indonesia utuh tanpa celah. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.